والنور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ذل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة أمطرت في الخاف غير سماؤه أمطرت في الخاف غير سماؤه والنور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ذل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة أمطرت في الخاف غير سماؤه أمطرت في الخاف غير سماؤه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semuanya. Salam sehat, sukses, sejahtera, dan berkelimpahan buat kita semuanya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bertemu kembali. Ya, mungkin sudah lama, kurang lebih sekitar 2 minggu atau 3 minggu ya kita tidak live di Facebook Group Support Herbal Tama. Dan alhamdulillah malam hari ini kami bisa berbagi kembali buat teman-teman yang berada di seluruh dunia ya, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di mancanegara. Nah, sebelum saya berlanjut untuk materi pada malam hari ini, mungkin teman-teman tolong di-review dulu ya. Tolong di-komen dulu apakah suara saya terdengar dengan jelas dari tempat teman-teman. Jika terdengar dengan jelas, teman-teman tolong di-komen katakan jelas ya. Jika belum jelas, katakan belum. Ya, silakan di-komen dulu buat teman-teman yang sudah hadir. Oke, suara jelas. Ya. Nah, terima kasih banyak buat teman-teman yang malam hari ini sudah menyempatkan waktunya. Ada Bunda Uswah, ada Bu Evi, ada Bu Ina, Winarni ya, dari Sumedang luar biasa hadir. Terus ada Bu Ica dari Lombok ya. Semoga Lombok selalu tenang, damai, sejahtera. Ada Bu Evi dari Grobogan, terima kasih sudah hadir. Ada Putra Yanti dari Boyolali ya. Terus ada Bu Ika dari Karawang. Ya. Nah, mungkin yang teman-teman sudah hadir ya, baik itu secara langsung ya, teman-teman bisa colek ya, bisa colek mitranya. Siapa tahu pada malam hari ini mitranya longgar dan bisa menyimak live pada malam hari ini. Nah, insya Allah ketika teman-teman nanti menyimak dari sesi awal sampai akhir, teman-teman akan mendapatkan banyak tips ya, dan tentunya nanti akan berujung pada closing teman-teman ya.
Oke, saya sapa kembali yang sudah hadir ada Bu Husnul Khotimah dari Cirebon, ada Bu Heniwati ya dari Stokis Padang. Terima kasih sudah hadir. Jangan lupa colek mitranya Bu. Terus ada Bu Amelia dari Tegal, ada Bu Rina ya, Bu Romilah, Bulungan, Kalimantan Utara ya kalau tidak salah ya. Oke, luar biasa. Semoga sinyal lancar. Ada Bu Cindy dari Ponorogo. Ya, nah terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir dan menyolek ya. Nah, kita tunggu kurang lebih sekitar 2 menit lagi ya. Nanti materi akan kita mulai dan kurang jelas sedikit Pak. Oke, kurang jelas ya. Oke, ya. Oke, sekali lagi di review ya teman-teman yang sudah hadir. Ya, tolong di review apakah suara saya terdengar dengan jelas dari tempat teman-teman. Jika jelas, silakan ketik di kolom komentar jelas. Sekali lagi, apakah suara saya terdengar dengan jelas dari tempat teman-teman? Jika jelas, katakan jelas atau komen jelas. Oke, sinyal bagus. Oke, suara jelas ya. Jadi mungkin dari Bu Silestari ya, kemungkinan suaranya kurang keras, mungkin HP-nya bisa dikeraskan sedikit ya. Oke. Nah, pada malam hari ini kita spesial ya, teman-teman, kita akan bahas tentang tips sederhana meningkatkan kekebalan tubuh. Kenapa ini saya bahas? Karena ya, ini musim-musim pancaroba ya, musim hujan panas. Ini banyak sekali teman-teman yang mengeluhkan tentang kesehatannya. Terus yang kedua, ya, di masa pandemi mungkin belum berlalu. Nah, bahkan ada virus yang baru ya belakangan ini. Makanya dari situ sengaja malam hari ini saya bahas tentang tips sederhana meningkatkan kekebalan tubuh. Nah, siapa tahu ketika teman-teman live nanti ya mengikuti kegiatan pada malam hari ini nanti, teman-teman akan lebih paham apa sih ya, tip apa sih yang harus kita lakukan ketika ya imunitas tubuh kita menurun, makanan apa sih yang harus kita konsumsi, nanti teman-teman akan memahami. Ya, terus herbal apa sih yang mungkin teman-teman harus minum, nah nanti teman-teman akan paham. Oke, ada Bu Lestari, Muara Bungo hadir, terima kasih. Ada Bu Rina, oke, Bu Romilah, terima kasih sudah colek mitranya, luar biasa. Oke ya, mungkin kita akan mulai. Nanti biar teman-teman yang lain bisa menyusul ya. Sengaja saya mulai lebih awal jam 8 kurang 15 menit ya, karena suatu hal nanti akan ada acara jadi mungkin teman-teman bisa dimulai lebih awal. Nah, sekarang saya ingin bertanya dulu kepada teman-teman yang hadir pada malam hari ini ya. Siapa yang pernah konsumsi di antara 3 produk yang ada di gambar, Curcumed, Herbatus, atau Herbagin? Silakan komen dulu di kolom komentar. Bisa komen saya. Ya. Oke, Bunda Uswa, saya sudah semua Pak. Stokis Nasa Tangerang, saya sudah pernah semua. Oke, ada Pak Ali Iskandar, Sukabumi hadir, terima kasih. Bu Cindy, saya, Bu Ida, wah luar biasa nih, Bu Ida muncul ya. Ada Bu Wina, wah dari luar pulau ya, luar luar negeri, bukan luar negeri ya, hadir. Oke, ternyata hampir 90% sudah konsumsi ya. Nah, oke, ada Bu Lina, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ya, oke, terima kasih teman-teman yang sudah konsumsi. Nah, mari kita bahas satu persatu ya, tips sederhana meningkatkan kekebalan tubuh ya, atau imunitas tubuh. Nah, sebelum kita bahas
tentang apa sih tipsnya, teman-teman perlu pahami dulu ya tentang sistem kekebalan tubuh. Nah, sistem kekebalan tubuh ini itu adalah sistem imun ya, atau terdiri dari kumpulan sel, jaringan, dan organ yang melindungi tubuh dari serangan virus, bakteri, jamur, dan parasit. Nah, di saat sistem kekebalan tubuh kita lemah, maka kuman-kuman tersebut dapat masuk dan menyebabkan ya infeksi. Nah, ketika infeksi itu timbul ya akan mengarah ke misal contoh sederhananya ya kayak demam, batuk, pilek, itu teman-teman akan sangat mudah terserang ya. Nah, jadi kalau bahasa bahasa Yunani ya, sistem imunitas ya. Imun itu bebas hutang bahasa gampangnya. Jadi istilahnya bahasa gampangnya kalau misalnya hubungannya dengan sistem imunitas itu adalah menjaga keseimbangan tubuh. Nah, nanti teman-teman bisa analisa sendiri apakah tubuh saya sudah seimbang atau belum. Silakan nanti teman-teman bisa dikoreksi ya. Nah, selanjutnya tips sederhana meningkatkan kekebalan tubuh itu dengan cara pertama menjaga pola makan, yang kedua menjaga pola hidup sehat. Nah, ketika teman-teman imunitas tubuhnya turun, itu dua faktor ini yang mempengaruhi. Nah, makanya ketika teman-teman mungkin mudah flu, mudah sakit, mudah masuk angin misalnya. Nah, itu teman-teman analisa, apa sih pola makan saya? Ya, terus gaya hidup saya seperti apa sih? Nah, nanti kita akan jelaskan di slide berikutnya. Nah, jadi sekarang saya tanya buat teman-teman nih. Nah, sekarang ini rumah sakit itu semakin berkurang ya pasiennya atau semakin bertambah. Nah, jadi coba teman-teman jawab dulu. Rumah sakit ya sekarang itu pasiennya semakin banyak atau semakin berkurang? Coba teman-teman jawab ya, semakin banyak ya bisa teman-teman katakan banyak atau semakin berkurang teman-teman ketik kurang. Oke, ya. Pak suaranya jelas kadang hilang. Oh, baru masuk. Ya. Oke, semakin banyak, semakin banyak. Ya, ada Bu Vika. Banyak-banyak luar biasa antusiasnya ya. Ya. Jadi kalau teman-teman melihat di sekitaran teman-teman ya. Nah, rumah sakit sekarang itu justru semakin penuh. Ya, semakin banyak bahkan apalagi di masa-masa pandemi kemarin luar biasa sampai menolak-nolak pasien. Bahkan sekarang pun ya ketika mungkin teman-teman periksa itu perlu antrian yang sangat panjang. Nah, maka dari itu mari kita bahas ya. Kenapa sekarang ini banyak orang yang sakit? Nah, saya memberikan sebuah rumus yang sangat mudah. Nah, kenapa sih seseorang itu bisa sakit? Nah, ini saya ada 3 rumus nanti, biar teman-teman mungkin pahami, boleh teman-teman catat atau boleh teman-teman screenshot juga boleh, ya. Nah, yang pertama, SIL ya, atau sistem imun lemah. Nah, ditambah dengan RA atau reaksi autoimun atau kekacauan sistem tubuh. RA itu kekacauan sistem tubuh. Nah, sama dengan S kuadrat atau S2 ya. Jadi sakit-sakitan. Jadi ketika sistem imunitas tubuh kita lemah ditambah dengan kekacauan sistem tubuh kita, maka akan menghasilkan yaitu sakit-sakitan. Nah, kenapa kok rumah sakit penuh? Pengaruhnya dari sini. Karena banyak di sekitar kita itu orang-orang itu sistem imunitas tubuhnya sangat lemah. Lalu apa yang menyebabkan sistem imunitas tubuhnya lemah? Nah, yang pertama itu ada faktor dari lingkungan. Nah,
faktor dari lingkungan ini itu sangat-sangat mempengaruhi sistem lintas tubuh. Misal contoh nih, ketika teman-teman mungkin di bawah tower ya atau di bawah sutet, di bawah tekanan tinggi. Nah, itu kebanyakan awal-awal mereka tidak akan merasakan, tapi ketika sudah berpuluh-puluh tahun, mungkin katakan 10 tahun, 15 tahun, mereka akan mudah terserang penyakit. Ya, bahkan kayak tumor itu sangat-sangat mudah. Makanya bagi teman-teman yang mungkin saat ini tinggal di sekitaran ya, terutama yang di bawah tower, terus di bawah sutet, itu teman-teman perlu sekali untuk menjaga imunitas tubuhnya. Nanti tipsnya apa? Kita akan bahas di slide berikutnya ya. Nah, terus yang kedua, faktor dari pola makan. Nah, pola makan teman-teman ini seperti apa? Itu juga akan menentukan sistem imunitas tubuhnya. Contoh sederhananya, ketika teman-teman mengunyah makanan, ya. Ketika teman-teman mengunyah makanan, nah, kalau mungkin zaman sekarang, karena sekarang itu kalau makan mesti pegang HP ya. Kalau makan sambil pegang HP. Karena kalau makan tidak pegang HP, nggak gaul katanya kan seperti itu. Zaman sudah kekinian ya. Nah, maka dari itu teman-teman harus betul-betul menikmati di saat makan yang pertama tipsnya. Yang kedua, kunyahlah makanan itu. Suaranya putus-putus ya. Oke, teman-teman tolong di-review ya. Apakah suara saya itu putus-putus? Coba di-review dulu. Atau mungkin hanya jaringannya Bu Uti ya. Coba nunggu teman-teman dulu. Tidak lancar ya suaranya ya. Oke, jelas sekali. Nah, mungkin Bu Ukti Humairah mungkin bisa jaringannya Bu yang sedikit kurang lancar. Mungkin bisa bergeser tempat Bu. Yang penting jangan naik genting Bu ya. Bergeser tempat saja. Ini jangan naik genting. Oke. Nah, saya lanjut ya. Yang kedua tadi faktor pola makan. Nah, ketika teman-teman makan itu biasanya langsung ya makan hep masuk, lep masuk kan gitu. Nah, ini yang salah satu pola makan yang salah. Jadi usahakan makan itu dikunyah selembut mungkin. Nah, Pak, berapa mengunyahnya? Kalau secara hitungan di kesehatan ya, itu 33 kali. Tapi kita tidak mungkin menghitung ya. Nanti kalau kita menghitung ya kelamaan lah. Tapi usahakan ketika teman-teman makan paling tidak ya, teman-teman itu dirasa sudah lembut. Apalagi makan daging. Ya mungkin faktor usia ya, usianya sudah di atas 40 biasanya gigi-giginya sudah banyak yang hilang ya. Sudah banyak yang hilang. Maka dari itu mengunyahnya mungkin itu terlalu cepat. Nah, makanya berusahalah ketika mungkin mengunyah makanan itu diusahakan selembut mungkin. Dengan mengunyah makanan secara lembut, maka otomatis kerja lambung juga akan ringan. Ketika kerja lambung ringan, otomatis yang diserap oleh lambung itu akan masuk semua. Ya, jadi sampah-sampahnya akan sedikit. Tapi kalau mengunyahnya tidak bagus, kerja lambung berat, maka otomatis akan mempengaruhi kerja lambung. Nah, ketika teman-teman itu setelah makan, itu teman-teman pertama jangan berbaring, ya. Yang kedua, hindari untuk tidur, ya jangan tidur. Yang ketiga, minumnya itu sedikit dulu. Ya, jadi ketika mungkin teman-teman habis makan, biasanya kan langsung minum banyak tuh. Minumnya sedikit dulu, nanti kurang lebih 2 menit atau 3 menit. Lebih bagus 5 menit ya. Di atas 5 menit, nanti baru teman-teman minum yang banyak. Ya, itu akan memperbaiki sistem kerja lambung. Nah, apalagi kalau teman-teman makan mie misalnya, ya makan mie ya, mie ayam misalnya. Nah, itu langsung teman-teman minum es. Wah, segernya luar biasa. Habis makan mie ayam, lalu minum es teh misalnya atau es jeruk. Nah, itu usahakan ya kalau mungkin teman-teman sudah terbiasa ya teman-teman sedikit mengurangi lah. Ya minimal itu selang ya. Selang kalau kurang lebih ya sekitar ya kalau bisa di atas 5 menit baru minum. Ya, kalaupun mau minum ya sedikit dulu. Nah, berusahalah ketika mengkonsumsi makanan ya terutama kayak yang berlemak itu teman-teman hindari untuk minum es. Ya, berusahalah untuk minum air putih dulu. Nanti selang
Ya, bisa 5 sampai 10 menit baru konsumsi es. Ya. Nah, terus yang selanjutnya, faktor psikis. Nah, ini juga menentukan. Ketika teman-teman stres, teman-teman tidak mengelolanya, ya, teman-teman sering kacau, kacau dalam artian itu pikirannya tidak tenang, sering sedih, itu juga akan mempengaruhi sistem imunitas tubuh. Karena di dalam tubuh kita itu ada yang namanya hormon kortison, itu hormon cemas. Ketika teman-teman cemas, maka otomatis sel di dalam tubuh itu akan memecah, ya. Dan ini menyebabkan imunitas tubuh lemah, mudah sekali terserang penyakit. Tapi ketika, ya, kita bahagia, kita senang, hormon kita itu akan menyatu. Dah penyakit kuman, virus itu akan menyerang, itu akan balik, ya, mental ibaratnya kalau bahasa Jawanya. Jadi ini sulit ditembus oleh penyakit. Ya, mungkin kayak virus itu sulit untuk menembus ini. Nah, terus yang selanjutnya faktor obat-obatan. Jadi ketika mungkin teman-teman, ya, mohon maaf, mungkin lama mengkonsumsi obat kimia misalnya, nah ini juga akan mempengaruhi sistem imunitas tubuh. Maka dari itu kimia dengan herbal tetap boleh teman-teman digabungkan. Ketika teman-teman konsumsi kimia itu dalam lingkup ketika teman-teman darurat. Nah, ketika teman-teman tidak darurat, teman-teman misalnya untuk pencegahan atau mungkin sakit pusing misalnya. Kalau memang pusing tidak luar biasa, ya teman-teman bisa tahan, ya teman-teman tahan. Ya, bisa konsumsi herbal dulu. Tapi ketika memang sudah nggak kuat karena pusing sekali luar biasa, boleh teman-teman gunakan kimia hanya untuk meredakan saja. Nanti untuk perawatannya teman-teman bisa gunakan herbal. Jadi faktor obat-obatan ini juga akan mempengaruhi sistem imunitas tubuh kita. Ingat ya, rumus yang pertama, sistem imunitas tubuh lemah dengan ditambah reaksi autoimun atau kekacauan sistem tubuh, maka otomatis akan sering terjadi sakit-sakitan. Ya, jadi faktornya tadi hubungannya dengan lingkungan, pola makan, faktor psikis, dan obat-obatan. Nah, ini sangat-sangat mempengaruhi sistem imunitas tubuh. Nah, mungkin tadi di atas ada yang bertanya, ya, Pak, radius berapa yang akan terkena, ya, radiasi? Nah, kalau dari pengalaman, ya, dari survei, nah, itu rata-rata yang memang sangat-sangat terkena dampak itu di radius 500 meter sampai 700 meter, ya. Kalau di radius 500 meter itu teman-teman harus betul-betul menjaga, terutama kayak olahraga, pola makannya itu harus betul-betul dijaga. Ya, kalau punya dengan sutet, dengan tower itu usahakan, ya. Kalau toh memang itu rumahnya mau nggak mau harus di situ, ya mau nggak mau di situ mau ngapain, ya. Makanya caranya, ya, mau bisanya hanya mencegah. Dengan cara apa, ya? Betul-betul jaga pola makan dan, ya, paling tidak nanti olahraga. Nanti tipsnya akan saya kasihkan, ya, untuk siapa tadi yang kelupaan, ya, di atas, ya. Bu Eva, saya kurang sehat gigi, ya, otomatis lama mengunyahnya Pak agak lembut. Oke, ya, jadi walaupun sakit gigi ada berkahnya, ya, mengunyahnya jadi lembut. Nah, mungkin bagi teman-teman yang sudah hadir, ya, yang sudah hadir untuk rumus yang pertama, oke, saya tanya dulu nih, teman-teman sudah tahu ya rumusnya, terus yang kedua faktornya apa? Kira-kira teman-teman sudah paham atau belum? Jika teman-teman sudah paham, silakan ketik paham. Ya, kalau belum, teman-teman ketik belum. Nanti bisa saya ulang, ya. Waduh, 500 meter Tower Indosat Telkomsel depan rumah. Nah, kayak guru Miningsih, ya, ini berusahalah untuk sering olahraga, konsumsi buah sayur. Nanti saya kasih tipsnya, Bu, di belakang. Oke, paham, paham. Ya, jika paham akan saya lanjutkan. Nah, bagi teman-teman yang mungkin punya cemilan dan sudah disiapkan minuman, boleh diminum, ya. Sambil nyemil boleh. Karena
Saya enggak tahu ya apakah nih teman-teman bahkan mungkin ada yang dasteran, mungkin kalau yang laki-laki hanya koloran ya karena ini live ya, yang kelihatan hanya saya, mungkin teman-teman tidak bisa saya lihat, maka otomatis teman-teman lebih santai ya. Nah, kebanyakan nih mak-mak pasti dasteran semua nih, terutama kecuali yang baru keluar ya. Nah, kalau di rumah rata-rata itu mesti dasteran. Nah, ini beda, ini mesti dasteran ini, ketawanya keras gitu ya. Baru pertama ikut materi Pak sambil makan malam. Oke Bu Eva silakan. Tahu aja Pak saya koloran nih, ini Pak Asep nih. Nah, oke kalau bapak biasanya koloran ya, kalau nggak koloran sarungan ya. Tapi kalau emak-emak ya mesti dasteran. Oke, aku nggak dasteran Pak. Oke, baju kebesaran ya, ini Mas yang ya baju kebesaran itu daster. Oke. Nah, oke kembali ke materi ya, kembali ke slide. Nah, rumus yang kedua, udah dandan tak kira Zoom, udah bisa. Oke, live di Facebook Group bukan Zoom ya. Nah, di rumus yang kedua itu ada SIK, SIK ya, sistem imun kuat, no RA, atau tidak ada reaksi autoimun, atau bisa juga tidak ada kekacauan sistem tubuh. Maka yang terjadi juga sama S2, tapi sehat selalu. Nah, kenapa orang itu bisa sehat selalu? Nah, faktornya yang pertama itu adalah faktor preventif, terutama dalam apa? Pola makan. Nah, ketika teman-teman mampu menjaga pola makan, ya seperti tadi ya mungkin mengunyahnya agak lembut, terus tidak mengkonsumsi ya misalnya mengurangi lah, mengurangi ya mengkonsumsi tetap ya mengurangi kayak tepung, minyak, nasi, gula, santan itu dikurangi. Ya memang setiap hari kita akan makan itu, tapi paling tidak itu mengurangi ya, mengurangi makannya. Kalau mungkin teman-teman tidak bisa mengurangi ya efek jangka panjangnya, biasanya rata-rata ya hubungannya dengan penyakit kardiovaskular, hubungannya dengan pembuluh darah. Lalunya kalau nggak kalau kolesterol, asam urat ya, pencernaan. Penyakit yang umum di masyarakat itu ya tiga ini yang sering kita temukan. Ya, beda dengan penyakit-penyakit yang mungkin berat itu beda lagi ya. Tapi rata-rata selama kurang lebih 7 tahun saya survei ya, itu kebanyakan ya hanya asam urat, kolesterol, mah, asam lambung. Itu sudah hal yang apa ya biasa, banyak sekali ditemukan. Ya karena faktor tadi ya, faktor imunitas tubuhnya menurun. Nah, yang berikutnya faktor lingkungan itu kita berusaha untuk meminimalisir dengan radiasi. Contoh misalnya nih, HP ya, misalnya HP nih. Nah, HP ketika teman-teman itu tidur ya usahakanlah HP-nya itu dijauhkan minimal 1 meter dari tubuh kita. Nah, mungkin ada yang bertanya, Pak, saya mau digunakan untuk alarm. Ya boleh silakan digunakan alarm, tapi usahakan minimal itu 1 meter dari tubuh Anda. Bila perlu, ya data dimatikan, jaringan internetnya dimatikan. Nah, itu akan lebih aman menjaga hubungannya dengan radiasi. Karena ketika teman-teman sering dekat dengan HP, terutama malam hari, malam mau tidur, itu pasti jangka panjangnya nanti akan mudah pusing ya, mudah pusing, migrain. Jadi tetap ada positif negatifnya ya HP ini. Nah, beda dengan ketika siang hari. Nah, siang hari ketika mungkin teman-teman menggunakan HP itu terbantu dengan adanya sinar ultraviolet dari matahari. Itu membantu untuk meminimalisir adanya ya radiasi. Karena HP ini memancarkan sinyal yang luar biasa. Apalagi ketika teman-teman itu sedang menggunakan HP dan ada tanda baterainya merah. Itu usahakan jangan sampai digunakan untuk telepon. Ketika teman-teman baterainya sudah menurun, sudah merah, digunakan untuk telepon, itu menangkap radiasinya luar biasa. Nah, maka dari situ teman-teman akan terkena radiasinya. Ya. Radiasi negatif itu otomatis ketika teman-teman sering menggunakan itu di saat-saat HP-nya sedang mau habis, maka imunitas tubuhnya itu akan mudah diserang oleh virus. Ya. Nah, terus
Kenapa malam hari harus dijauhkan dari tubuh? Karena ini tidak ada sinar ultraviolet. Maka dari situ ini tidak akan melindungi kita. Maka dari itu teman-teman silakan dijauhkan 1 meter dari tubuh kita ketika terutama saat tidur. Ya. Nah, terus di saat mungkin teman-teman mengantong HP ya. Nah, yang cowok itu biasanya kan di kantong ya di dekat paha misalnya. Nah, itu biasanya di dekat anunya ya, di dekat anunya. Nah, ini jika dilanjutkan secara jangka panjang lama itu otomatis akan mempengaruhi pertama sperma, yang kedua ya gininya itu tidak akan maksimal. Nah, mungkin teman-teman paham ya gininya ya. Terutama yang bapak-bapak ya. Kalau mama mungkin enggak tahu ya. Taunya anunya diri gitu ya, bahasa gampangnya seperti itu. Nah, makanya hati-hati terutama yang cowok-cowok yang bapak-bapak mau mengantong HP ya. Kalau bisa ditaruh di tas atau mungkin di mana yang jauh dari anunya. Nah, terus yang kedua biasanya bapak-bapak ini mengantong di saku ya, terutama saku ya dekat dengan jantung, dekat dengan paru-paru. Ini juga akan mempengaruhi organ tubuh jantung, paru-paru. Makanya diusahakan ketika mungkin teman-teman mungkin pas kerja di kantor ya, atau mungkin teman-teman di lapangan ya boleh dikantong tetapi ada jeda. Misal nih 2 jam nih teman-teman mungkin bisa taruh dulu. Tapi kalau memang terpaksa tidak bisa ya nggak apa-apa. Yang penting minimal teman-teman sudah tahu ilmunya dan mengurangi ya, meminimalisir adanya dengan radiasi. Nah ini pada ketawa semua nih kalau membahas anu ya. Oke, nah saya lanjutkan faktor psikis. Nah ketika faktor psikis ini, gimana biar kita selalu imunnya kuat ya. Zaman sekarang ngomong anak biar anteng Pak dikasih YouTube. Nah ini juga nggak bagus sebenarnya. Ya, tapi ya saya kembalikan ke teman-teman, jika memang teman-teman sudah siap konsekuensinya, ya itu nanti akan mempengaruhi psikis anak juga. Ya, apalagi sering pegang HP, nanti anak akan mudah marah. Terus yang kedua, ketika dipanggil itu nanti lama meresponnya, itu otomatis. Ya, karena apa? Dia fokusnya hanya ke HP. Yang kedua, nanti akan mempengaruhi matanya. Ya, kalau nggak min ya plus ya. Oke. Nah, kembali ke slide tentang hubungannya dengan psikis. Ya, faktor psikis ini kita harus belajar tentang kesehatan. Nah, seperti malam hari ini nih, ketika teman-teman hadir di sini, ini teman-teman sudah ya membuat sistem imunitas tubuhnya semakin meningkat. Nah, percaya nggak percaya, oke suaranya hilang. Oke, tolong direview lagi, apakah suara saya hilang? Oke, tolong di komen teman-teman, apakah suara saya hilang? Jika jelas, tolong teman-teman komen jelas dulu. Saya tunggu dulu ya. Oke, ada Bu Sri Maryani. Oke, suara jelas, nggak putus-putus ya. Mungkin Bu Dian, mungkin sinyalnya Bu, ya. Oke, tolong lain teman-teman, jika ada terkendala dengan suara, teman-teman boleh komen ya. Oke, jelas ya, masih jelas. Nah, yang selanjutnya, ketika teman-teman itu paham ya, paham tentang kesehatan, teman-teman mengerti tentang kesehatan, maka otomatis teman-teman mampu untuk menaikkan imunitas tubuh. Ya, seperti malam hari ini ketika teman-teman hadir di sini, imunitas tubuh teman-teman sudah naik. Ya, terbukti apa? Teman-teman pada ketawa, walaupun ketawanya hanya lewat aplikasi, tapi hatinya itu sudah ketawa. Ya. Nah, sekarang saya tanya nih, siapa yang malam hari ini teman-teman ketika ikut live ini, itu teman-teman merasa bahagia atau teman-teman bisa tersenyum atau malah teman-teman bisa ketawa? Silakan teman-teman komen dulu coba. Ya, komen saya biar teman-teman pendek ya, kata-katanya cukup saya. Oke, nah ya alhamdulillah ya. Ini ada Bu, oke Pak Asep juga bahagia, ada Bu Farah, Bu Yartun, terus ada Bu Umi, ada oke Bu Stokis Nasa Tangerang, ada Bu Heni, ada Bu Evi. Nah, paling tidak ketika teman-teman itu
ikut pada malam hari ini itu teman-teman merasa lebih bahagia ya dan lebih tenang karena apa? Teman-teman dapat ilmu tentang kesehatan. Terus yang keempat ya faktor obat-obatan ini ketika teman-teman mungkin mau konsumsi ya teman-teman tetap konsultasilah dengan dokter terutama hubungannya dengan kimia ya itu silakan konsultasi betul dengan dokter tanyakan ini manfaatnya untuk apa terus jangka panjang bagaimana silakan bertanya jadi tidak asal teman-teman beli langsung diminum gitu ya. Alhamdulillah senang Pak dengan materi ini oke ya paling tidak teman-teman sudah bisa paham. Nah, ini bangun tapan, wah ini tetangga saya ini. Ya ada Bu Lina Hanifah ya, tetangga nih tapi nggak pernah jumpa saya. Oke, rumus yang ketiga ya, SIM ya sistem imunitas tubuh itu adalah dokter terbaik tubuh kita. Jadi sistem imunitas tubuh ini adalah dokter terbaik tubuh kita. Nah, kenapa saya bilang ini dokter terbaik tubuh kita? Jadi sebenarnya tubuh kita ini mampu untuk mengobati, mampu untuk memperbaiki diri kita sendiri. Nah, cuman ya di luaran sana itu banyak orang yang tidak mengerti, banyak yang tidak paham. Nah, saya contohkan sederhananya seperti ini nih. Coba yang emak-emak ya, yang emak-emak pernah pernah mungkin masak lalu pernah kena pisau, komen dulu. Siapa yang emak-emak pernah masak dan pernah kena pisau? Ayo coba komen. Ya, mungkin semua nanti yang komen ya. Kalau bapak-bapak boleh Pak, kalau mungkin bapak-bapak itu juga pernah masak lalu pernah kena pisau coba komen dulu. Pernah ya, komen pernah. Oke, nih pernah pernah saya. Oke. Kalau yang emak-emak belum pernah ya berarti nggak pernah masak ini gitu. Oke, wah, ada Bu Umi ya. Oke, saya. Wah, ini mesti pada inget nih. Mungkin awal-awal masak kena pisau gitu ya. Nah, coba teman-teman ingat ya. Ingat pas kena pisau. Kalau seandainya ya, itu kena pisau kan berdarah tuh. Nah, dulu, mbah-mbah dulu itu nggak diberi apa-apa, hanya didiamkan saja. Bahkan mungkin teman-teman pernah mengalami ya, pernah mengalami ketika kena pisau didiamkan tanpa diapa-apakan itu ternyata bisa sembuh sendiri. Nah, coba saya bertanya lagi nih, siapa yang kena pisau dan tidak diapa-apakan lalu sembuh sendiri? Silakan komen. Saya Pak, sering kena pisau saat masak. Oke, iya sih, bisa berhenti sendiri ya. Nah, ini ada Bu Farah nih. Oke, nah, jadi kalaupun ya tidak dikasih apa-apa itu akan sembuh sendiri. Bahkan ya, bahkan ketika mungkin teman-teman pernah jatuh, luka, tahu-tahu kering sendiri, darahnya berhenti sendiri. Nah, itu sebenarnya adalah sistem imunitas tubuh kita yang membantu untuk mempercepat ya penghentian darah, mempercepat pengeringan luka. Itu adalah sistem imunitas tubuh kita. Tetapi tidak ada salahnya ketika mungkin teman-teman ingin lebih cepat lagi ya teman-teman bisa padukan dengan herbal, dioles apapun silakan ya. Itu karena memang ya membantu memberikan nutrisi. Nah, oke saya Pak karena keluar darahnya sedikit tapi waktu motong kertas pakai cutter keluar darah banyak Pak, saya pakai bubuk kopi. Oke, ya. Itu karena imun kita bagus dan kadar pemberhentiannya darah bekerja dengan baik. Ya, jadi, nah itu makanya saya bilang pada teman-teman ya, ketika teman-teman nanti mendapatkan seorang pasien, seorang konsumen, itu harus diyakinkan dulu bahwa dirinya ini mampu memperbaiki tubuhnya. Nah, makanya teman-teman kenapa di setiap resep saya selalu ada audioterapi. Nah, tujuannya apa? Biar sistem imunitas tubuhnya itu naik dulu. Jadi tidak secara langsung saya kasihkan resep, biar apa? Pikirannya, bawah sadarnya itu sudah merespon bahwa saya sehat, bahwa saya kuat, misalnya seperti itu. Ya, makanya
Ketika saya memberikan resep itu saya tidak pernah mengatakan obat ya, tapi saya selalu bilang, "Ini nutrisinya, Bu." Ya. "Ini loh, Bu, nutrisinya." Nah, misalnya seperti itu. Jadi ketika teman-teman memberikan sebuah resepnya, "Ini loh, Bu, nutrisinya." Lalu mereka akan bertanya, "Loh, kenapa nutrisi? Saya butuhnya obat." Nah, Bu, sekarang saya tanya, ketika Ibu saya bilang obat, berarti nanti Ibu akan merasakan sakit, ya. Jadi pikiran bawah sadarnya itu saya sakit, saya sakit. Tapi ketika saya bilang nutrisi, maka otomatis Ibu itu akan mengatakan, "Oh iya, saya hanya butuh nutrisi nih, biar imunitas tubuh saya kuat." Nah, biar imunitas imunitas tubuh saya meningkat. Nah, ketika itu sudah tertanam di bawah sadarnya, maka otomatis kerja herbal ini akan semakin cepat, ya. Nah, apapun ya sebenarnya dokter-dokter pun itu di saat di ruang operasi, di ruang pengobatan, memberikan resep, itu pasti dia menanamkan ke bawah sadarnya bahwa ibu ini sehat, ibu ini tubuhnya tidak ada masalah, tidak apa-apa. Nah, bahkan ketika mungkin ya Anda tidak punya masalah lalu Anda periksa, Anda lab, tahu-tahu dikatakan ibu ini kolesterolnya tinggi, pasti Anda akan kalut, Anda akan bingung, ya, pikirannya kemana-mana. Nah, otomatis imunitas tubuhnya akan menurun. Jadi 3 rumus ini ya, mungkin teman-teman bisa pahami bagaimana seseorang itu mudah terkena penyakit ya. Dan mungkin teman-teman baru kali ini ya mendapatkan ilmu yang kayak gini ya. Semoga nanti teman-teman mempunyai manfaat. Oke. Nah, yang selanjutnya. Nah, sekarang saya tanya nih sama teman-teman nih yang hadir pada malam hari ini ya. Bagaimana sekarang ya, bagaimana sistem imunitas tubuh Anda ya, itu bisa teman-teman lihat nih, imunitas tubuh teman-teman itu sudah seimbang apa belum ya. Oke, sekarang saya tanya buat teman-teman yang hadir nih, ketik di kolom komentar, kira-kira tubuh teman-teman itu imunitas tubuhnya sudah seimbang apa belum. Nah, ciri yang sangat mudah itu teman-teman sering sakit enggak? Mudah demam enggak? Terus mudah flu enggak? Ya, kalau mungkin flu-nya setahun 2 kali ya enggak masalah. Tapi kalau 2 bulan flu, 2 bulannya lagi flu lagi, 2 bulannya masuk angin misalnya. Nah, itu pertanda berarti sistem imunitas tubuhnya menurun. Oke. Jadi caranya bisa dilihat nih, apakah saya sering sering sakit-sakitan, apakah saya sering flu, saya sering demam, saya sering batuk. Nah, kalau teman-teman merasakan itu, maka otomatis berarti sistem imunitas tubuh teman-teman itu belum seimbang. Oke, nah banyak yang belum ya ternyata ya. Kalau saya mudah ngantuk Pak sehabis makan. Nah, kalau mudah ngantuk sehabis makan, ya itu sebenarnya wajar Bu. Ya, kalau ngantuk sehabis makan itu sebenarnya wajar. Nah, kecuali kalau tidak makan kok ngantuk terus itu baru yang tidak wajar. Oke. Alhamdulillah Pak, semenjak kenal herbal aman ya, meriang. Ini merindukan kasih sayang apa meriang beneran ini Dharma ini. Oke, keluhan saya Pak, bar makan kenyang. Wah, itu otomatis nih Bien ini. Kalau habis makan tidak kenyang berarti kurang banyak makannya ya. Oke. Nah, jadi teman-teman sudah bisa dipahami ya, sudah dipahami. Jadi ketika teman-teman sering sakit-sakitan, teman kayak mudah flu, mudah demam, mudah masuk angin, berarti sistem imunitas tubuh teman-teman ini belum seimbang. Nah, nanti saya kasih tipsnya nih, bagaimana biar seimbang. Kalau aku setiap hari tubuh kecapean, Pak, bawaannya ngantuk. Wah, ini biasanya peredaran-darahnya nggak lancar nih. Bisa kurang olahraga, yang kedua kurang minum air putih. Nah, ini tipsnya nih, saya berikan nih buat teman-teman ya, khusus yang hadir pada malam hari ini. Nah, cara meningkatkannya itu sederhana sebenarnya. Bahkan teman-teman mungkin setiap hari melakukan, bahkan mungkin tidak ada yang pernah melakukannya. Tapi di antara salah satu ini, mesti teman-teman melakukan. Apa? Yang pertama, mengelola stres. Nah, caranya bagaimana mengelola stres? Salah satu yang terpenting ketika malam mau tidur, teman-teman jangan menyimpan dendam, jangan menyimpan emosi. Ya,
terutama apa, kepada orang-orang terdekat dalam satu rumah. Misal nih kalau Anda mungkin suami istri nih, berusahalah tidak ada emosi di antara suami istri di saat mau tidur, ya. Nah, kalau teman-teman itu mungkin sedang emosi atau apa, ya nggak apa-apa emosi tapi sebentar lalu memaafkan. Nah, contoh sederhananya kalau misalnya nih teman-teman sedang bermasalah dengan suami, ya teman-teman harus mengatakan ini, "Saya yang salah, saya akan memperbaikinya." Walaupun mungkin suami Anda yang benar atau mungkin ya Anda sebagai istri merasa benar, tetapi untuk meredam biar kita tidak emosi, teman-teman katakan saja dalam hati, "Saya yang salah, saya akan belajar, saya akan memperbaikinya." Coba teman-teman nanti praktek ya. Kalau misalnya Anda sedang emosi atau mungkin sedang marahan sama suami, Anda meredam dengan kata-kata tadi. Saya yang salah, saya akan belajar, ya, saya akan memperbaikinya. Kalau teman-teman bisa melakukan ini, itu akan ya jarang sekali timbul emosi, timbul percekcokan apalagi dengan suami ya atau istri. Oke. Nah, jadi mengelola stres ini sangat penting. Ya, jadi ketika malam hari itu kita harus lepas, tidak boleh kita stres atau emosi. Ya, walaupun mungkin pekerjaan menumpuk ya sudah dilepaskan. Teman-teman boleh terapi dengan terapi syukur misalnya. Terima kasih ya Allah atas semua yang Engkau berikan pada pagi hari ini sampai malam hari ini mau tidur. Ya, boleh teman-teman mengucapkan afirmasi-afirmasi yang baik. Terus yang kedua, olahraga. Nah ini jarang sekali dilakukan. Dilakukannya seminggu satu kali. Padahal tubuh kita perlu olahraga itu dalam satu minggu 3 jam. Nah Pak kalau nggak bisa 3 jam ya minimal satu hari lakukan olahraga walaupun hanya 10 menit atau 5 menit. Olahraganya apa? Bebas. Ya, yang penting bahagia. Tapi jangan hanya olahraga malam saja ya. Olahraganya olahraga yang benar-benar olahraga, terutama pagi hari ya. Oke. Nah, misal nih Anda mungkin jalan kaki, terus lari pagi misalnya, terus mungkin teman-teman ada yang terutama emak-emak bisa senam, ya, boleh aerobik. Wah ini ketawa keras kenapa ini? Bu Muhalik ya. Jalan kaki Pak, beli sayur misalnya, oke enggak apa-apa, boleh. Ya, jadi intinya olahraga itu yang kontinu dan dilakukan secara bahagia. Jadi kalau teman-teman olahraga kok tidak bahagia, berarti itu tidak olahraga, ya. Pak, kalau olahraga malam gimana? Nah, olahraga malamnya apa dulu, Bu? Kalau olahraga malamnya katakanlah mungkin jalan kaki ya nggak apa-apa. Ya, kalau mungkin bapak-bapak ada yang mungkin bermain badminton ya silakan, tetapi tetap dibatasi. Kalau olahraga malam hari terutama yang usia di atas 30 tahun itu kita harus betul-betul hati-hati ya, terutama apa, ketika sudah merasa lelah itu harus berhenti, ya. Jangan dipacu terus, karena kalau dipacu terus nanti jantung bisa berhenti. Makanya teman-teman olahraga itu juga harus ada batasannya. Terus yang ya ini olahraga di tempat, ya jalan kaki di tempat juga boleh, Bu, ya. Oke. Terus yang ketiga, istirahat yang cukup. Nah, berapa istirahat yang cukup? Ya di antara bisa di atas 5 jam, bisa 6 jam, 7 jam, maksimal 8 jam. Kalau mungkin Anda tidur terus setiap hari, ya enggak bagus ya. Kesehatan juga tidak bagus. Oke. Bulu tangkis, ya boleh olahraganya. Kalau naik turun tangga, ya asal dinikmati boleh, Bu. Sekarang kembali lagi ke ibu kota Pak, kerja jadi nggak ada waktu buat olahraga. Berusahalah Bu, berusahalah untuk mengatur, menyiapkan jadwal minimal 5 menit lah. Ya 5 menit sampai 10 menit minimal. Ya karena apa? Semakin teman-teman melakukan pergerakan, semakin teman-teman melakukan olahraga, pasti pertama fresh, yang kedua wajahnya itu lebih cerah, ya. Yang ketiga, tidak ngantuan. Kalau teman-teman jarang olahraga, biasanya itu akan lebih mudah untuk ngantuk ya, terutama pagi hari. Nah, yang selanjutnya,
Ketika teman-teman melakukan istirahat yang cukup, ya, itu otomatis badan juga akan fit, tubuh akan seger, ya. Terus yang keempat itu tertawa. Nah, ini walaupun sederhana, tapi efeknya luar biasa. Ya. Pak, ketawanya boleh keras? Nggak boleh, asal dalam keadaan sendiri. Tapi kalau Anda banyak orang ketawa keras, ya apalagi Anda jalan-jalan ketawa keras itu dilarang. Nanti malah dikira orang kurang ya nanti Anda ya. Nah, pertanyaan saya kelewat. Diulang, Bu. Ya, nanti pertanyaan nanti ya. Nanti saya akan jawab pertanyaan. Ini saya selesaikan dulu untuk materi ya. Oke ya, Bu Cindy ya. Ya, jadi mungkin ketika teman-teman tertawa, ketika teman-teman itu senyum misalnya, itu akan membantu menaikkan hormon endorfin. Ketika hormon endorfinnya naik, ya hormon bahagia baik, maka otomatis seluruh tubuh ini juga akan merespon baik. Tapi kalau teman-teman jarang ketawa, hanya ya terus pandangannya marah terus ya, marah terus misalnya, marah terus misalnya. Nah, itu akan menyebabkan ya mudah tua, ya umurnya akan jauh lebih tua 5 menit, 5 tahun dari usianya sekarang. Nah, itu pertanda ya, jarang ketawa, mudah marah. Nah, terutama yang emak-emak. Nah, usahakan mudah tertawa, mudah senyum, ya biar apa? Wajahnya tidak kelihatan tua ini. Nah, ini pada ketawa nih. Boleh walaupun hanya di aplikasi ya, hanya di Facebook, tapi paling tidak hatinya juga ikut ketawa ya, jangan hanya di aplikasi saja gitu. Nah, terus yang kelima ya, mengkonsumsi herbal. Nah, herbal ini itu membantu untuk imunoterapi. Jadi menormalkan ya, menormalkan imunitas tubuh. Ya, teman-teman boleh konsumsi ya, silakan konsumsi apa saja boleh, herbal apa saja itu salah satu fungsinya adalah menaikkan imunitas tubuh. Nah, di sini saya berikan herbakin, kurkumet, herbatus. Nah, nanti apa? Kenapa kok bisa herbatus, herbakin, kurkumet menaikkan imunitas tubuhnya? Nah, nanti teman-teman kita bisa bahas di yang selanjutnya. Nah, ternyata pada tak suruh ketawa, ketawa semua ya. Oke, aku ketawa terus. Jangan terus, Bu. Nah, terus yang selanjutnya, ya, makanan apa yang dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh kita? Ya, makanan apa saja yang mampu memperkuat sistem kekebalan tubuh kita? Sebenarnya semua makanan itu meningkatkan kekebalan tubuh kita ya. Yang penting intinya apa? Kita tidak kebanyakan. Karena sebenarnya tubuh kita itu tidak perlu makan yang banyak, tapi tubuh kita itu perlu makan yang memang betul-betul bernutrisi. Ya, makanya tidak dipungkiri ya, kenapa kok berat badan bisa naik? Karena kita beranggapan bahwa makan kita harus banyak biar tenaga kita kuat, tenaga kita luar biasa. Padahal sebenarnya tidak, makan sedikit pun asal benar mengunyahnya, yang kedua nutrisinya tercukupi, itu tubuh akan energinya kuat luar biasa. Ya. Nah, yang pertama ya, saya akan bahas nih brokoli nih. Siapa nih emak-emak yang suka makan brokoli? Silahkan komen dulu ya. Nah, siapa yang suka makan brokoli? Oke, wah saya. Nah, bagi teman-teman yang suka makan brokoli, bersyukurlah. Ya, kenapa? Karena brokoli ini itu banyak mengandung serat dan antioksidan. Ya, dia kaya vitamin A, C, dan E. Nah, ketika teman-teman sering konsumsi ini, maka otomatis imunitas tubuhnya akan bagus, ya akan meningkat. Terus yang kedua, bayam. Nah, ketika teman-teman ini sering konsumsi bayam, itu juga sangat bagus. Karena apa? Bayam ini ada antioksidannya, ya. Terus dia mengandung vitamin C dan vitamin A.
yang sangat efektif membantu menaikkan sistem imunitas tubuh. Tapi ketika teman-teman masak bayam, ya usahakan jangan lama-lama, karena kalau nanti teman-teman masak bayamnya terlalu lama, itu nutrisi di dalam bayam akan terbuang. Ya. Nah, siapa yang suka makan bayam? Komen-komen. Oke, saya lihat nih, ada nggak yang suka makan bayam ya? Oke, brokoli bikin kembung, bayam oke. Ya, kalau mungkin makannya banyak bikin kembung, Bu. Ya, kalau makan sedikit ya enggak masalah sih sebenarnya. Ya, tapi ya Mbak harus tiap hari, katakanlah mungkin seminggu 2 kali atau seminggu ya minimal 1 kali lah. Ya, karena kalau kadang mungkin brokoli agak sulit dicari ya mungkin teman-teman bisa konsumsi bayam itu paling mudah, di mana-mana ada ya bayam. Terus yang ketiga, konsumsi bawang putih. Nah, di setiap rumah, di setiap ya rumah terutama yang dia itu sudah berkeluarga, itu otomatis pasti ada yang namanya bawang putih. Nah, ketika emak-emak yang tadi komen ya sering masak, nah itu pertanda Anda juga sering membuat masakan dengan bumbu rempah-rempah yaitu bawang putih. Nah, kenapa bawang putih ini mampu meningkatkan imunitas tubuh? Di situ ada senyawa yang namanya alisin, ya. Ini yang membantu untuk merangsang ya dan memproduksi sel darah putih. Nah, selain itu, bawang putih itu merupakan zat yang membantu membasmi bakteri, virus, dan parasit. Dan di sini ada antioksidannya, dia juga bisa meredakan peradangan, ya, terutama mencegah timbulnya penyakit darah tinggi, ya, atau menjaga tekanan darah, ya. Yang kedua, mencegah untuk menghindari penyakit jantung. Jadi bawang putih ini sangat sangat bagus. Nah, makanya di setiap masakan mesti ada bawang putihnya. Makanya manfaatnya cukup banyak ya. Nah, kalau mungkin teman-teman tadi mungkin bertanya apa namanya, Pak, herbal apa yang mampu untuk menaikkan sistem imunitas tubuh? Nah, nanti saya akan jelaskan ya. Nah, yang keempat itu kunyit. Nah, kenapa kunyit mampu untuk menaikkan sistem kekebalan tubuh? Karena di kunyit itu ada kandungan antioksidan yang tinggi, terutama ada kandungan kurkumin. Nah, kurkumin ini yang mampu untuk menaikkan imunitas tubuh ya. Selain manfaat lain, menjaga imunitas tubuh, menaikkan kekebalan tubuh, menjaga biar tidak terkena tumor, ya, itu sangat-sangat banyak manfaatnya. Terus selain itu, kunyit ini juga membantu untuk mengurangi resiko ya terutama kayak penyakit diabetes, terus gangguan jantung. Itu sangat-sangat bagus ya ketika teman-teman sering mengkonsumsi kunyit. Ya, kunyit ya kalau di Herbatus, Herbakin, Kurkumet itu ya temu mangga itu sejenis kunyit ya. Temu mangga, temu putih itu sejenis kunyit. Terus yang kelima, buah-buahan ya. Nah, buah apa ya? Buah apa yang sangat bagus untuk menaikkan kekebalan tubuh ya. Nah, antara lain itu buah pepaya ya. Terus ada jeruk, ada lemon ya, terus cabai, ada paprika, mangga, jambu dan stroberi. Ya, sebenarnya semua buah bagus, tapi di sini kenapa saya contohkan pepaya, lemon, cabai, paprika, mangga, jambu, itu buah-buah yang dia berwarna cerah dan terang. Jadi kalau mungkin teman-teman mengkonsumsi buah yang berwarna cerah dan terang, ini sangat-sangat ya sangat-sangat bagus untuk menaikkan kekebalan tubuh. Karena di sana ada antioksidan, vitaminnya juga tinggi dan mineralnya juga sangat banyak. Ya, makanya teman-teman kalau misalnya nih Pak seminggu 1 kali ya tidak apa-apa. Sehari 1 kali ya boleh silakan. Disesuaikan dengan kemampuan dari teman-teman. Ya minimal pepaya lah kan yang paling murah ya. Oke. Terus yang keenam itu ada makanan laut ya. Nah, jenis makanan laut apa ini yang sangat bagus untuk meningkatkan kekebalan tubuh? Ya, yang pertama ada ikan,
ya, terus kerang dan juga tiram. Ya, nanti teman-teman bisa disesuaikan nih, terutama yang dekat-dekat dengan laut, ya biasanya sering banget konsumsi ini. Tapi ya jangan sehari 1 kilo dimakan sendiri ya. Ya tiga lah, 3 ikan itu boleh, jangan 1 kilo ya. Terus yang ketujuh itu ada zobut ya, dan bisa teman-teman paling mudah itu ya di tempe ya, itu karena hasil fermentasi ya, itu teman-teman bagus untuk mengkonsumsi ya, dan setiap hari mungkin teman-teman konsumsi tempe ya. Nah, kalau mungkin yang sangat bagus ketika tempe ini kita konsumsi ya teman-teman, mentah ya. Mentah itu sangat bagus. Jadi tempe yang mentah itu kita atasnya dikasih kurma, kita makan, oh rasanya luar biasanya. Tapi kalau mungkin teman-teman belum pernah nyoba, biasanya ya rasanya agak akan rasa muntah ya. Tapi ketika saya praktekkan makan tempe dikasih kurma atasnya, ya kayak apa ya? Burger ya. Jadi bawah tempe, tengah kurma, atasnya tempe lagi dimakan, rasanya mantap ya. Teman-teman bisa bayangkan. Nah, ada yang teman-teman di sini pernah makan burger tempe ya, tempe mentah dikasih tengahnya kurma lalu di atasnya dikasih tempe lagi lalu dimakan. Coba kalau ada komen, kalau belum silakan komen belum, jika sudah silakan komen sudah. Kalau dipanggang boleh nggak Pak? Kalau yang terbagus ya mentah Bu, kalau dipanggang nanti kurang maksimal. Oke, tidak, belum. Belum Pak. Nah, boleh kalau mungkin teman-teman mau nyoba ya. Rasanya luar biasa. Dan kalau teman-teman merasakan, itu teman-teman bisa kenyang ya. Bisa kenyang, bisa tahan sampai jam 12 itu nggak kerasa lapar gitu ya. Aduh, nggak bisa bayangkan rasanya. Mantap Bu, seger karena ada kurmanya. Nah, mungkin teman-teman yang terakhir ya, yang terakhir nih. Nah, makanya ketika teman-teman mampu untuk menjaga imunitas tubuhnya, ya paling tidak ya kita akan terhindar dari yang namanya virus. Salah satunya adalah virus corona. Jangan sampai ada virus corona di antara kita ya. Nah, teman-teman mungkin bertanya, kenapa ada herbatus, herbakin, ada kurkumet. Di kandungan herbakin itu ada bawang, ya, ada bawangnya ini yang mampu untuk membantu menaikkan imunitas tubuh. Terus kandungan dari herbatus itu ada meniran dan temu mangganya. Nah, ini juga mampu untuk menaikkan imunitas tubuhnya. Terus di kurkumet itu ada temu mangga, ada temu putih, ini yang membantu menaikkan imunitas tubuh juga. Jadi ketika teman-teman sering konsumsi ini, ya insya Allah imunitas tubuh teman-teman itu akan bagus dan teman-teman akan selalu fit ya. Dan nanti ada tambahan-tambahan plus lain manfaatnya buat teman-teman ya. Nah, mungkin ini teman-teman yang bisa saya bagikan. Nah, sekarang saya akan buka sesi tanya jawab. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya ya, dipersilakan untuk bertanya. Insya Allah nanti saya akan bantu jawab. Ini ada waktu kurang lebih sekitar 10 menit ke depan ya, karena jam 9 mau ada giat ya. Jadi mungkin teman-teman 5 menit lagi ya, 5 menit lagi kita buka sesi tanya jawab. Oke, Bu Yartun ya, langsung saya jawab. Untuk menghilangkan jerawat dan flek hitam sebaiknya minum apa? Nah, silakan Bu konsumsi kurkumet 3 kali 1. Terus untuk flek hitamnya bisa dioles dengan lecithin. Ya, kurkumet 3 kali 1. Ya, insya Allah nanti dibantu dengan kalau jerawatnya banyak, ya perbanyak makan buah dan sayur, terus ditambah dengan herbatus 3 kali 1 ya, 3 kali 1 dosisnya itu akan membantu menghilangkan jerawat ya, menghilangkan dan mengurangi tentunya. Oke, alhamdulillah saya juga suka makan seafood, ikan udang, wah, luar biasa, bikin sehat tuh. Kalau tangan sering kram dan kesemutan, minum apa? Nah, Bu Jumina, saran saya, Ibu bisa konsumsi Herbagin 3 kali 1, Herbatus 3 kali 1. Ya. Terus mungkin ada lagi teman-teman yang ingin bertanya, masih ada waktu sekitar 4 menit ya. Nanti saya akan bantu jawab. Oke, yang selanjutnya nih.
ada Bu Sri Handayani tanya, Pak, kalau perut nyeri ya di sebelah kanan usia 18 tahun, kadang kalau mau haid sakit. Nah, bisa konsumsi kurkumet 3 kali 1 sama herbatus 3 kali 1 ya. Untuk Bu Sri Handayani ini biasanya hubungannya dengan perubahan hormon ya. Oke, yang selanjutnya ada konsumen yang kulit kepalanya suka gatal Pak sampai botak ya. Nah, kalau ini hubungannya dengan gatal biasanya itu pengaruh dari kayak jamur ya. Bisa konsumsi kurkumet 3 kali 1, herbakin 3 kali 1 Bu. Ya, hubungannya dengan kulit kepala. Terus yang selanjutnya ada Bu Lir Amelia. Pak, anak kecil yang sakit panas, batuk pilek, mau minum obat-obatan yang manis Pak, saya kasih herbal tidak mau. Nah saran saya Bu, bisa diseduhkan herbatus ya, 1 kapsul diseduh, nanti ambil 3 sendok Bu seduhannya, terus dikasih madu Bu, ya madu sendok teh 2 sendok, nanti diminumkan itu pasti rasanya manis dan pasti anak suka. Terus ada Bu Darwinah, Pak saya mau tanya nih, kalau jalan jarak jauh mudah capek, bikin kepala senut-senut, gimana ya? Bu Darwina tensinya berapa? Apakah ada tensi rendah atau tensi tinggi, Bu? Bisa dikomen dulu. Terus ada Mas Muhammad Ali, Mas Hudi ya. Pak, kalau tumor payudara konsumsi apa? Nah, sesuai dengan yang sudah merasakan manfaatnya, itu bisa konsumsi herbagin 3 kali 1, kurkumet 3 kali 1 kapsul, ya sebelum makan, jika ada mas setelah makan, ditambah dengan deproenzim 3 kali 7 tetes, taruh di bawah lidah. Ya. Terus ada Bu Herlin, Pak, kalau untuk sakit batuk, batuk kering. Nah, kalau batuk kering itu bisa dipadukan ya kurkumet dengan deproenzim ya. Kurkumet 3 kali 1, deproenzim 3 kali 5 tetes ya. Terus lutut terasa sakit bisa dengan herbatus kah? Ya, bisa Bu Paradani ya. Dosisnya 3 kali 2 1 kapsul. Bu Cindy, Pak, pertanyaan saya di atas. Waduh, ini saya harus scroll ke atas nih. Coba diketik lagi, Bu. Ya, Bu Cindy ya. Terus kalau untuk sendi sebaiknya konsumsi apa? Bisa Bu Ayu ya, itu konsumsi herbatus 3 kali 2 kapsul sebelum makan. Ya, Bu Yati, kalau sering keputihan dan gatal, nah kalau sering keputihan dan gatal konsumsinya itu bisa herbagin 3 kali 1, kurkumet 3 kali 1. Nanti kalau pas di saat haid dosisnya 2 kali 1 saja ya untuk Bu Yati ya. Nanti kalau mungkin sudah konsumsi bisa ya, bisa tanya di grup atau mungkin nanti bisa konsultasi Ibu ya. Bagi teman-teman yang mungkin belum masuk grup support Herbal Tama, teman-teman boleh komen ya. Nanti akan kami bikinkan grup baru. Dan bagi teman-teman ya, saya membuka sebuah webinar selama kurang lebih 2 minggu. Bagi nanti teman-teman yang berminat, ya yang berminat boleh nanti japri saya ya boleh nanti japri saya atau nanti insya Allah link grupnya itu akan saya bagikan di sini ya bagi teman-teman yang baru, bagi mungkin teman-teman yang sudah lama bergabung boleh teman-teman mau ikut boleh tidak ya. Jadi kelasnya itu nanti saya akan bimbing kurang lebih 2 minggu, itu ada bedah produk, ada pemasarannya, terus ada terapi juga ya, terapi untuk menghilangkan emosi-emosi negatif di dalam bawah sadar teman-teman ya. Nah jadi nanti silakan ya bagi teman-teman yang mau boleh teman-teman komen dulu ya, nanti insya Allah saya akan buka kelasnya minggu depan ya. Pak, kalau sakit telinga sering berair herbalnya apa? Bisa herbagin 3 kali 1 Bu, terus bisa ditambah dengan diproenzim itu diteteskan 1 tetes pagi dan sore ya untuk telinga berair. Herbatus kan ada meniran Pak buat asam urat, kalau meniran direbus langsung minum apa khasiatnya sama nih ya? Boleh Bu ya, kalau Ibu mau merebus sendiri boleh, bisa ambil kurang lebih satu satu jimpit ya, 1 jimpit ya. Daunnya bisa direbus dengan air kurang lebih sekitar 2 gelas, nanti direbus sampai mendidih dan sampai hingga 1 gelas, boleh diminum ya setengah gelas pagi, setengah gelas malam Bu. Ya, itu bisa.
Terus kenapa ya kalau saya datang bulan atau haid itu kepala rasanya sakit? Ibu Parwati tensinya berapa, Bu? Coba nanti Ibu chat kembali ya, tensinya berapa? Nanti biar saya bantu. Kalau mungkin tensinya rendah itu berpengaruh dari tensi, tapi coba nanti Bu chat dulu tensinya berapa. Kalau batuk terus menerus Pak, nggak ada sembuhnya. Kalau ini itu berusahalah untuk konsumsi Herbatus 3 kali 1, Kurkumet 3 kali 1 ditambah dengan minum air putih yang banyak, Bu. Terus Deproenzim 3 kali 7 tetes. Terus ada Bu Erin, Pak kalau tangan sebelah kanan sering keju kemeng ya. Nah, kalau mungkin tangannya tangannya sering keju kemeng ya, ini berhubungan dengan Oke, bentar ya. Nah, kalau tangannya itu sering keju kemeng, itu hubungannya dengan peredaran darah nggak lancar. Maka bisa konsumsi Herbagin 3 kali 2 kapsul sebelum makan. Jika ada mah setelah makan. Ya, lebih bagus memang ditambah dengan Herbatus Bu, 3 kali 2 kapsul juga. Nanti kalau sudah mereda, sudah membaik, bisa konsumsi cukup sehari 3 kali 1 saja. Oke. Terus Pak kalau masuk angin biasanya bagian nyeri entong belakang seperti nyeri kayak senut-senut, bagusnya minum apa? Bawa motor sering bolak-balik bawa motor padahal udah pakai jaket Bu Sudarsi ya. Jadi bisa konsumsi Bu Herbatus 3 kali 2 kapsul sebelum makan ya. Kalau memang Ibu nggak ada mah ya, kalau ada mah ditambah dengan kurkumet 3 kali 1 sebelum makan. Bu Yati kalau Herbatus oh bisa untuk mengobati kram di kaki. Insya Allah bisa Bu. Dosisnya 3 kali 2 kapsul ya Bu Yati ya. Terus ada Bu Ahmad Galang, Pak Herbatus untuk menyusui sehari berapa kali? Nah, kalau menyusui dosisnya 2 kali 1 saja Bu. Pagi dan sore. Ya, insya Allah ketika Ibu menyusui ini badan fit, ASI lancar, dan nganu sama suaminya juga fit gitu ya. Pak, kalau mandi sore atau malam selalu menggigil harus menggunakan air hangat, solusinya gimana? Nah, Bu Indri, ini biasanya pengaruh dari salah satu solusinya, ya berusaha untuk tidak mandi sore, tidak mandi malam, Bu. Ya, karena apa? Bahwa sadarnya sudah mengatakan kalau mandi sore, mandi malam, nanti menggigil. Nah, maka dari itu berusahalah untuk tidak mandi sore. Tapi kalau Ibu ingin mencoba, kalau yang mungkin alergi dingin ya, saya tidak tahu nih apakah Bu Indri ini ada alergi dingin apa enggak, bisa mencoba untuk konsumsi herbal itu Herbatus 3 kali 1 kapsul, Bu. Insya Allah nanti akan membantu paling tidak kalau misalnya imunitas tubuh naik, itu mungkin bisa melawan hawa dingin ya. Kalau ada dari testimoninya, memang yang alergi dingin itu konsumsi Herbatus, Herbagin, alhamdulillah dinginnya sudah tidak kerasa lagi ya, alerginya nggak ada. Gitu. Oke, yang selanjutnya, Pak, ponakan saya haidnya tidak lancar, umur kurang lebih 19 tahun. Bisa konsumsi Herbagin 2 kali 1, Kurkumet 2 kali 1, Bu. Sama perbanyak minum air putih. Ya. Nah, mungkin bagi teman-teman yang belum saya jawab ya, belum saya jawab mungkin nanti insya Allah akan saya jawab karena saya mau ada giat ya. Jadi mungkin mohon maaf teman-teman untuk live-nya sampai di sini dulu ya. Untuk live-nya sampai di sini dulu karena ini sudah pukul 9 ya. Jadi mungkin bagi teman-teman ya insya Allah nanti live akan kita lanjutkan di minggu berikutnya dan jangan lupa bagi teman-teman yang mungkin mau ikut kelas selama kurang lebih 2 minggu webinar nanti lewat Zoom kalau tidak lewat Google Meet ya bagi teman-teman yang minat teman-teman boleh komen di sini ya boleh komen saya atau bagi mungkin teman-teman yang punya tim yang mau mengikutkan timnya insya Allah nanti saya bagikan linknya. Demikian teman-teman, sekali lagi terima kasih banyak sudah hadir live pada malam hari ini dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab nanti saya akan jawab ya lewat langsung ketikan. Demikian jika ada
manfaatnya. Jika ada kelebihannya semua dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kekurangannya mungkin dari saya semata, karena mungkin kekurangan ilmu saya. Dan sekali lagi saya berdoa buat teman-teman selalu sehat, sukses, sejahtera, dan berkelimpahan. Sampai ketemu lagi di live berikutnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.